Siapa yang masih ingat? Ada salah satu film persahabatan antara manusia dan hewan di era 90-an. Bagi saya, film itu sangat berkesan dan membuat perasaan kita terharu. Ya, tidak salah lagi. Film itu berjudul Free Willy, sebuah film drama keluarga yang tayang pertama kali di tahun 1993, yang mengisahkan persahabatan seorang anak manusia yaitu Jesse dan seekor ikan paus pembunuh atau orca yang bernama Willy. Kalau tidak salah, sudah sampai 3 film. Tapi apakah bisa persahabatan manusia dan paus pembunuh? Bukankah dari nama ikan paus tersebut sudah berbahaya? Paus pembunuh. Mungkin perlu kita bahas tentang paus pembunuh atau orca ini. Simak pembahasan ini sampai habis. Mari berimajinasi dengan logika. Orca, atau disebut juga dalam bahasa ilmiahnya Orcainus orca. Orca termasuk spesies mamalia air bergigi, tapi bukan dari keluarga paus, melainkan anggota keluarga dari lumba-lumba, dan merupakan anggota terbesar dalam kelompok lumba-lumba. Jadi selama ini yang namanya paus pembunuh itu cuma gelarnya saja, karena bentuk fisiknya mirip dengan paus, dan ternyata orca adalah keluarga dari lumba-lumba. Sudah jelas kan? Oke, kita lanjut. Dengan panjang tubuh mencapai lebih kurang 9 meter dan berat lebih dari 5 ton, yang memiliki kulit berwarna hitam dengan bagian bawahnya berwarna putih dan bercat putih di dekat setiap matanya. Orca hidup di hampir setiap samudera di dunia, dari perairan dingin kutub utara dan selatan hingga lautan tropis yang hangat. Paus orca adalah raksasa laut yang sangat anggun di setiap gerakannya. Anjay. Orca adalah spesies sosial. Mereka hidup dalam kelompok keluarga matrilineal yang stabil. Setiap keluarga memiliki struktur sosial yang kuat dan stabil, dipimpin oleh betina yang lebih tua. Hubungan antara anggota keluarga sangat erat, dan mereka sering bekerja sama untuk berburu, bermain, atau merawat anak-anak mereka. Paus orca berkomunikasi menggunakan berbagai suara, dari suara seperti klik hingga peluit untuk saling berkomunikasi. Bahkan, setiap keluarga memiliki logat atau dialek unik seperti bahasa yang berbeda di antara suku di manusia. Induk orca sangat protektif dalam merawat anaknya bertahun-tahun, mengajari mereka bagaimana cara berburu dan melindungi mereka dari segala bahaya. Salah satu hal paling menakjubkan dan unik dari orca adalah cara mereka dalam berburu. Di lautan, orca adalah predator puncak, yang berarti mereka tidak memiliki musuh alami yang ditakuti. Tapi, yang membuat mereka benar-benar menakjubkan adalah strategi berburu mereka yang cerdas. Contohnya, di daerah perairan kutub, orca sering menjatuhkan anjing laut dari bongkahan es dengan menggunakan gelombang air yang mereka ciptakan bersama. Dan di tempat lain, mereka mengepung kawanan ikan dan memaksa mangsa berkumpul, lalu menyerangnya secara bersamaan. Cerdas tapi sadis ya. Keberhasilan berburu orca juga didukung oleh kemampuan komunikasi echolocation mereka. Dengan kemampuan ini, mereka dapat mendeteksi keberadaan mangsa bahkan dalam kondisi gelap atau berlumpur sekalipun. Orca dikenal sebagai salah satu hewan atau ikan paling cerdas di bumi, dengan otak besar dan struktur neokorteks yang kompleks. Mereka mampu menyelesaikan masalah, mengenali diri sendiri, dan bahkan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dalam beberapa penelitian, orca terbukti mampu mempelajari kebiasaan baru hanya dengan mengamati individu lain. Namun, kecerdasan mereka bukan hanya soal kemampuan fisik. Orca juga menunjukkan tanda-tanda empati. Orca adalah hewan yang tidak dianggap berbahaya terhadap manusia. Tidak pernah tercatat adanya paus orca yang menyerang manusia di lautan lepas.
Seekor orka tercatat pernah menolong satu keluarga dari serangan hiu dan mendorong kapal ilmuwan yang tersesat ke dekat daratan. Namun, tercatat bahwa seekor orka bernama Tilikum dalam penangkaran SeaWorld Orlando menenggelamkan pelatihnya sendiri bernama Dawn Bransiu hingga tewas. Hal ini disebabkan stres tinggi yang dialaminya. Selain itu, seperti manusia, orka juga sangat bergantung seumur hidupnya dalam lingkaran keluarga dan akan terus berada dalam kelompoknya dari lahir hingga mati. Sehingga, mengurungnya dalam kolam kecil seperti dalam wahana SeaWorld dapat menyebabkan stres. Sayangnya kehidupan orka tidak selalu aman. Ya, seperti biasanya, aktivitas manusia telah membawa berbagai ancaman bagi mereka. Pencemaran laut, seperti limbah plastik dan bahan kimia, merusak ekosistem tempat mereka tinggal. Kebisingan dari kapal besar juga mengganggu komunikasi mereka. Dan beberapa manusia juga sering berburu orka. Beberapa populasi orka bahkan berada di ambang kepunahan. Namun, ada harapan. Untung saja tidak semua manusia yang bersifat merusak atau tidak peduli dengan alam sekitarnya. Banyak organisasi dan ilmuwan bekerja keras untuk melindungi orka dan habitat mereka. Misalnya, kawasan konservasi laut yang melarang aktivitas manusia di wilayah tertentu telah membantu populasi orka pulih. Orka bukan hanya predator di rantai puncak makanan di lautan, tetapi juga indikator kesehatan lautan. Keberadaan mereka menunjukkan keseimbangan ekosistem yang sehat. Jika orka hilang, kita akan kehilangan bagian penting dari kehidupan di muka bumi. Mari kita jaga orka dan lautan tempat mereka tinggal, demi masa depan yang lebih baik bagi planet kita. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini. Mudah-mudahan dengan penyampaian kisah singkat ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Akhir kata dari kami, wassalam, bye-bye.